selamat pagi teman-teman semua. Ya, pagi ini kita akan memulai perkuliahan Business Creation and Prototype. Mungkin teman-teman baru pertama kali ketemu dengan saya ya. Ya, seperti pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri ke teman-teman supaya teman-teman nanti gampang mengingat dan memanggil saya nanti atau berkomunikasi lewat WhatsApp ya nantinya ya. Ya, nama saya Bagus Arya Wijaya, SEAKMM, biasa dipanggil Pak Bagus ya teman-teman. Jadi saya udah mulai mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai ini dari tahun 2018. Nah, mata kuliah yang saya ampu biasanya sih dari semester 1 ada pengantar akuntansi, Business Creation and Prototype, dan Entrepreneurial Project. Itu dalam rumpun manajemen bisnis ya. Jadi saya di latar belakang pengusaha, di mana saya ingin membentuk wirausaha muda dari teman-teman di Universitas Ngurah Rai ke depannya. Jadi di mata kuliah Business Creation and Prototype ini kita akan mulai dengan penjelasan tentang usahanya dan tentang bagaimana menjadi wirausaha melalui suatu prototipe produk yang teman-teman akan buat secara berkelompok. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan mulai dengan doa ya teman-teman ya, agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya apa yang kita jelaskan bisa teman-teman terima semua dan juga bisa bermanfaat buat lingkungan. Ya, kita mulai dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Kasih ya teman-teman ya. Sekarang sebagai awal perkuliahan kita akan mulai dengan RPS dari Business Creation and Prototype. Kita mulai ya teman-teman. Ya, mata kuliah Business Creation and Prototype ini akan kita jalankan selama 16 sesi pertemuan. Di mana di sesi ke-8 dan sesi ke-16 adalah UTS dan UAS ya teman-teman ya. Jadi capaian pembelajaran ini akan membuat bagaimana teman-teman memahami tentang fungsi manajemen. Mulai dari perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana penempatan staf-stafnya, bagaimana nantinya juga pengawasannya. Nah dari sini tentunya jika dihubungkan dengan Business Creation and Prototype, di sini akan teman-teman lihat bagaimana teman-teman mempelajari dari awal yaitu tentang pembuatan suatu prototype. Tapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman juga akan saya informasikan bagaimana penilaian, bobot penilaian dalam semester ini. Yang pertama adalah tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini memiliki bobot masing-masing ya teman-teman ya. Jadi tugas pertama ada 10%, tugas kedua 10%, tugas ketiga 25%, dan tugas keempat 35%. Ditambah dengan tes kinerja, tugas-tugas, dan adanya tes tertulis yang dikerjakan secara berkelompok ya teman-teman. Nah UAS nilainya bobotnya 20% ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana tentang perkuliahan. Hari ini hari pertama kita melakukan kontrak perkuliahan dan penjelasan tentang RPS dari pelajaran Business Creation Prototype ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan di pertemuan kedua tentang perkembangan kewirausahaan di era disruption. Karena sekarang kita tahu teman-teman perubahan banyak terjadi. Jadi bisnis-bisnis baru berkembang, apalagi kemarin setelah adanya pandemi, bisnis-bisnis yang model lama harus melakukan perubahan-perubahan. Karena apa? Karena bisnis-bisnis sekarang harus mengadaptasi adanya era baru ya setelah ada pandemi teman-teman. Jadi bagaimana disrupsi itu terjadi secara cepat. Kalau dulu mungkin butuh waktu beberapa tahun, kalau sekarang bisa dalam hitungan minggu atau bulan. Jadi seorang pengusaha itu harus tahu bagaimana melihat lingkungannya, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Apakah konsumen cocok dengan produk yang dia miliki saat ini, apakah ada perubahan-perubahan, dan masukan-masukan dari konsumen itu harus dilihat dan dievaluasi oleh seorang pengusaha. Ya teman-teman ya. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan menjelaskan tentang
bagaimana strategis kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha ya. Jadi bagaimana inovasi-inovasi teman-teman ini, teman-teman buatkan, teman-teman lihat juga. Teman-teman lihat dari sekelilingnya, apa sih yang diperlukan masyarakat, apa sih hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Seperti kalau kita contohkan Gojek. Gojek ini bertransformasi dari kebutuhan masyarakat, dia berinovasi. Ya, jadi dia melihat ojek-ojek pangkalan, orang-orang di kota-kota besar dulunya di awal Gojek berdiri, dia melihat banyak ada kemacetan, tapi orang-orang pingin ada suatu sarana transportasi yang memudahkan dia. Mereka orang-orang itu dulunya beralih ke ojek, tapi ojek itu susah ditemui karena hanya ada di pangkalan-pangkalan ya, ojek-ojek pangkalan ya. Nah, mereka melihat itu ada suatu peluang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat tentang adanya keperluan untuk bertransportasi yang mudah, cepat, dan aman ya. Nah, akhirnya mereka melihat ada satu jembatan, yaitu bagaimana ojek-ojek pangkalan ini bisa dengan mudah diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Sehingga muncullah platform Gojek. Ya, jadi dia membuat suatu platform yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi atau melakukan pemesanan ojek yang bisa dipantau, aman ya, mudah didapatkan lewat genggaman handphonenya masing-masing, dan harganya itu bisa dipantau juga. Jadi kalau di ojek pangkalan kan negosiasi nih, bisa aja kemahalan, bisa aja pas dapat negosiasi yang bagus kemurahan. Tapi kalau dengan adanya suatu aplikasi, bisa Gojek, bisa Grab, atau yang lainnya, dia udah ada patokan harganya. Kalau ke satu titik ke titik lain, mereka udah tahu nih kira-kira harganya berapa. Dan mereka bisa memutuskan sendiri apakah mau pakai atau enggak. Ya, itu ya teman-teman. Jadi perlunya ada inovasi-inovasi seperti itu. Nah, bisa teman-teman juga bisa ngelihat, misalnya di Bali seperti apa, kebutuhan tentang apa. Kalau di Bali ada permasalahan apa misalnya sekarang, misalnya permasalahan sampah atau permasalahan Banten atau permasalahan apa. Jadi teman-teman bisa melakukan inovasi dari sana juga ya teman-teman ya. Jadi dekatkan diri teman-teman dengan masyarakat, dengan lingkungan yang ada, dan buat suatu terobosan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ketika teman-teman paham dengan inovasinya, tentunya teman-teman membuat suatu bisnis plan dan prototipe apa yang teman-teman buat dari menjawab kebutuhan masyarakat itu. Makanya nanti kita akan membentuk kelompok, di mana kelompok ini akan membuat suatu bisnis plan di awalnya. Jadi membuat perencanaan-perencanaan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, atau dari produk-produk yang teman-teman sudah amati sekarang yang udah ada di masyarakat, kira-kira bisa nggak diinovasi lagi? Kalau teman-teman sering dengar mungkin ada namanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Jadi sejauh mana teman-teman bisa ngelihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Lakukan inovasi-inovasi. Ya, suatu produk baru nggak harus produk itu dibuat dari nol, tapi bisa aja teman-teman memperbaiki suatu produk yang sudah ada. Atau melakukan perubahan-perubahan dari produk-produk yang ada. Tentunya menjawab dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena ujung-ujungnya suatu produk atau jasa harus bisa dipenuhi atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu adalah konsumennya teman-teman. Ya, ketika konsumen bisa menggunakan dan terus melakukan pembelian-pembelian ulang, itu adalah suatu poin plus buat teman-teman. Produknya teman-teman atau jasanya teman-teman ini bisa membuat masyarakat terpuaskan, sehingga teman-teman bisa menjadi langganannya mereka. Mereka akan melakukan pembelian-pembelian ulang. Bahkan mereka bisa merekomendasikan produk jasanya teman-teman ini ke pelanggan-pelanggan lain, ke calon pelanggan lainnya. Harapannya kan seperti itu ya. Karena apa? Karena konsumen yang terpuaskan, dia akan merekomendasikan teman-temannya lagi untuk mencoba produk-produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, di era digital seperti sekarang ini, banyak warung-warung atau rumah makan, kita tahu dia mengundang food blogger ya teman-teman ya. Karena apa? Karena harapannya dari review atau uji coba dari food blogger ini, yang punya follower yang banyak,
dan dia posting di media sosialnya dia, maka orang-orang akan mendapat rekomendasi pilihan makanan-makanan apa, atau restoran-restoran mana, atau warung-warung mana yang bisa mereka coba juga. Ya, dan biasanya food blogger ini sudah teruji ya untuk tahu mana sih yang enak, mana yang kurang, mana yang enak, mana yang mereka bisa rekomendasikan. Mereka pun akan pilih-pilih rumah makan atau warung-warung mana yang mereka enak. Bahkan mereka pun juga meminta masukan dari masyarakat. Kalau teman-teman lihat YouTuber atau food blogger itu akan minta masukan dari masyarakat. Mana nih yang diuji coba? Benar nggak enak? Mana sih kalau istilahnya hidden gem ya? Mana yang di daerah-daerah tertentu yang sebenarnya enak, cuman jarang terekspos. Nah itu mereka minta masukan dari masyarakat. Nah di pertemuan perkuliahan kita dari pertemuan ke-5 sampai ke-10 kita akan membahas itu. Bisnis plan-nya seperti apa? Prototipe produknya yang teman-teman akan buat seperti apa. Jadi kita juga akan tahu cara mengembangkan rencana bisnisnya, bagaimana prakteknya, ketepatan dalam penyusunannya, sehingga teman-teman jadi paham sebagai pengusaha itu apa-apa saja yang teman-teman akan pelajari. Nah di situ selanjutnya di pertemuan 11 sampai 15 kita akan mengembangkan hasil prototipenya. Sehingga nanti di ujian akhir kita akan tahu prototipe produk seperti apa yang akan teman-teman uji cobakan. Nah, yang menjadi calon pelanggannya adalah di lingkungan mahasiswa dulu ya. Mungkin dari teman-teman kampus atau teman-teman kelas, nanti kita uji cobakan. Di situ akan terjadi penilaian. Next-nya di setelah ini business creation ada entrepreneur project. Next-nya itu kita akan nyambung di entrepreneur project. Hasil uji cobanya ini kita kembangkan lagi. Sehingga nanti ini akan menjadi suatu produk yang siap untuk dijual. Nah, nanti kita juga beberapa teman-teman di sini kan kita akan kenalkan dengan pengusaha-pengusaha yang bisa memodali teman-teman untuk mengembangkannya. Itu harapannya ke depan. Jadi teman-teman setelah menjadi sarjana manajemen bisa aja mengembangkan produk ini dan bisa mengembangkan usahanya terkait produk ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama tentang kewirausahaannya. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu, apa sih yang menyebabkan seseorang itu mau menjadi wirausaha? Yang pertama adalah tentunya faktor keluarga. Ya, jadi mungkin teman-teman banyak di luaran dengar, wah pantas saja dia jadi pengusaha karena keluarganya pengusaha, orang tuanya jadi pengusaha. Ataupun misalnya seseorang menjadi tentara atau menjadi polisi, wah pantas saja karena kan orang tuanya jadi polisi. Jadi mereka mengikuti jejak orang tuanya. Selain itu, ada juga yang sengaja terjun menjadi wirausaha. Karena apa? Karena mereka ngelihat, apalagi sekarang eranya era digital. Banyak teman-teman di sini, generasi-generasi Z melihat ini suatu peluang. Dengan posting di media sosial, udah bisa jadi pengusaha, udah bisa menjual suatu produk atau jasa. Repost atau menjadi afiliasi ya. Kalau kemarin kan banyak heboh nih waktu zaman pandemi jadi afiliator, tapi teman-teman harus tahu menjadi afiliasi ini afiliasi yang harus yang dari sisi positifnya ya. Jangan menjadi afiliator itu dari hal-hal yang melanggar hukum ya, seperti mungkin jadi afiliator yang judi online itu tidak boleh ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu dulu apa ini produknya, apa jasanya, pahami dulu, bukan hanya share saja, bukan hanya menjadi afiliasi aja, tapi teman-teman pahami dulu, pelajari produknya seperti apa. Teman-teman tahu apa untung ruginya buat masyarakat, bukan hanya dari keuntungannya teman-teman juga, tapi bagaimana berdampak buat masyarakatnya juga ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa aja pengusaha itu menjadi kerja sampingan, coba-coba dulu ya teman-teman ya. Coba-coba. Terus ada juga yang terpaksa menjadi pengusaha. Karena apa? Gak ada pilihan. Satu-satunya adalah ingin menjadi pengusaha. Ya teman-teman. Nah, dasar pemilihan bidang usahanya adalah
tergantung dari minat dan bakat. Biasanya kalau teman-teman dengar mungkin saya menjadi pengusaha karena itu passion saya di bidang itu. Ada juga yang menjadi pengusaha karena perlunya modal atau hobinya seperti apa. Ada di sini teman-teman yang hobi mancing? Nggak ya. Ada yang hobinya apa nih yang di sini teman-teman punya hobi apa nih? Tidur. Nah, kalau hobi tidur itu juga bisa ya nanti di kayak kemarin pandemi kan mungkin banyak yang berharap, wah saya lebih senang tidur. Akhirnya dibuatlah pandemi dan akhirnya kita di kuliahnya sambil itu. Jadi ketika hobi itu jadikan sesuatu, misalnya seperti Zoom itu kan ngelihat bahwa orang-orangnya pingin tetap melakukan rapat tapi dengan tiduran. Dia buat satu platform Zoom ya, akhirnya dia di rumah bisa tetap melakukan rapat. Nah itu jadi hobi bisa jadikan usaha. Terus adanya waktu juga, bagaimana juga laba atau keuntungannya dan pengalaman-pengalaman di bidang itu. Nah di bidang wirausahanya. Nah ketika teman-teman tahu apa aja tentang kewirausahaan, teman-teman harus paham juga apa sih bentuk-bentuk badan usahanya. Kalau yang konvensional ada yang namanya perusahaan perorangan, terus ada ya farmasi, firma, ada CV, koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas. Nah teman-teman juga selain yang konvensional, teman-teman harus tahu sekarang adanya era digital. Ya era digital itu beda lagi ininya, udah beda pemahamannya, beda bentuknya. Kalau digital ada yang namanya startup pertama, startup company, perorangan, terus unicorn. Nah, unicorn ini value usahanya 1 juta billion US dollar ya, 1 billion US dollar. Terus selanjutnya adalah decacorn. Company value-nya 10 billion US dollar. Selanjutnya ada hectocorn. Company value-nya 100 billion US dollar. Nah, contoh-contohnya adalah Gojek dan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang dipahami dari perusahaan-perusahaan online, mana yang unicorn, decacorn, hectacorn ya. Jadi kalau yang unicorn kemarin Gojek, tapi sekarang sudah bekerja sama dengan Tokopedia menjadi Goto, dia udah menjadi decacorn ya. Terus kalau Alibaba udah decacorn juga ya. Nah jadi teman-teman harus tahu beda bentuk usahanya. Nah selain bentuk usahanya, yang perlu disiapkan adalah izin yang diperlukan. Jadi tetap aja semua perusahaan itu baik digital maupun konvensional harus memiliki ini tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajaknya, bukti dirinya, surat izin usaha perdagangannya, dan izin dari departemen terkait, departemen teknis. Karena apa? Karena ketika teman-teman misalnya digital, teman-teman akan berpikir wah nggak perlu izin, nggak seperti itu teman-teman ya, tetap harus ada karena pemerintah sebagai regulator akan menginformasikan ke teman-teman di mana teman-teman berada, teman-teman harus bayar pajak juga. Kemarin kan ada kejadian Google kan sempat disurati oleh Kementerian Keuangan, dia harus bayar pajak. Ya karena ada Google Ads-nya juga, Facebook ada Facebook Ads-nya, advertising. Karena dia dapat keuntungan, ya dari keuntungan itu yang dia harus bayarkan pajaknya, ya teman-teman. Tuh jadi harus dipahami. Nah selanjutnya kita tahu semuanya, kita juga ingat ada kegagalan-kegagalan yang harus kita hindari. Yaitu pertama, data dan informasi tidak lengkap. Nah ini harus teman-teman tahu sebagai pengusaha, makanya perlu aja inovasi. Harus teman-teman lihat semua. Kalau teman-teman nggak tahu adanya data-data atau informasi yang teman-teman tidak pahami, ya teman-teman tanya ke orang yang ahli di bidangnya. Ya. Terus salah perhitungan, nah ini berbahaya juga ya. Pekerjaannya atau pelaksanaan pekerjaannya yang salah, pada saat melakukan pekerjaan ada kesalahan. Terus kondisi lingkungannya gimana, atau ada kesengajaan. Ya, ini yang harus teman-teman lihat bahwa ini bisa menjadi kegagalan teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan? Yuk, terkait pengusaha, wirausaha dari awal menjadi seorang pengusaha.
Yuk. Ya, siapa? Perkenalkan, saya Irwan Latifah Johari, NIM 40. Ya, Di sini saya mau bertanya Pak, untuk mengurasi kegagalan agar tidak terjadi. Apakah mentor itu sangat diperlukan dalam suatu usaha untuk membimbing perjalanan dia dalam karir segala macam itu? Menurut Bapak? Oke, thank you ya. Nah, pertanyaannya bagus banget ya teman-teman ya. Kenapa? Karena seorang pengusaha itu bisa aja dia kan memang dari awal seperti yang tadi saya sebutkan, bisa aja dia dari orang tuanya atau memang dia pingin sengaja menjadi pengusaha. Kalau dari orang tua dia tentunya udah ada mentor, orang tuanya sendiri ya, mentor. Jadi yang dia menjadi suatu role model, dia yang bisa dijadikan contoh bagaimana dia bertanya, dia mengembangkan usaha, mencontoh dari apa yang udah diberikan oleh orang tuanya dan dia harus beradaptasi. Nah, yang memang sengaja memang dia memerlukan seorang mentor ya. Jadi tidak mutlak kalau dia mau belajar sendiri, tapi butuh waktu cukup lama. Ya, tapi kalau dia memiliki seorang mentor, waktu yang dia perlukan untuk belajar lama ini bisa dipersingkat. Karena dengan adanya mentor tentunya pilih mentor yang sesuai dengan bidang usaha yang mau dikembangkan. Misalnya kalau mau mengembangkan bisnis terkait di bidang digital, ya pilihlah mentor yang terkait di bidang digital itu. Atau misalnya beternak ayam ya, ayam petelur, pilihlah orang mentor itu yang udah memang sukses di bidang itu. Ya, jadi pilihlah mentor-mentor itu yang sesuai di bidangnya. Dan saran saya, seorang wirausaha itu dan banyak pengamatan-pengamatan yang saya lakukan pasti memiliki mentor. Ya, karena apa? Karena dia memerlukan orang yang bisa diajak berpikir, bertukar pikiran terkait usaha yang dia jalankan ya. Sehingga harapannya dia tidak mengalami kegagalan. Walaupun memang seorang wirausaha pasti akan ada masanya jatuh bangun ya. Tapi supaya dia bisa analisa dulu. Jangan sampai dia benar-benar jatuh tapi dia udah menganalisa. Oh, dengan adanya mentor ini dia bisa diskusi. Ini kira-kira kalau diteruskan arahnya kemana? Supaya jangan sampai dia nggak ketemu dengan mentor atau nggak ketemu dengan orang yang sudah bisa di bidangnya, dia akhirnya mengalami kegagalan itu. Kan kegagalan ini yang kita harus hindari. Fungsi mentor itu adalah memberikan kita pengetahuan-pengetahuan sehingga kegagalan yang kita harus hindari ya memang benar-benar tidak terjadi. Itu kira-kira bisa menjawab. Ya, ada pertanyaan lanjutan? Ya. Berarti mentor itu berdasarkan dia juga backgroundnya sebagai pengusaha juga atau bisa sebagai hanya profesional di bidang tersebut. Misalnya saya mau coba anggaplah di bidang digital platform startup ini Pak ya, seperti jasa pelayanan. Nah technically kan memang kalau seperti platform tersebut dia yang paham programmer gitu, tapi dia bukan background pengusaha gitu Pak. Misalkan seperti itu, apakah memang harus yang background pengusaha gitu, untuk sebagai mentor? Nah, kalau saya lihat ada perbedaan antara praktisi dan akademisi ya, atau yang memang ahli expert di bidangnya. Nah, yang sebenarnya mau dikembangin ini mau dikembangkan adalah usahanya di bidang itu atau memang memahami lebih dalam tentang pemrogramannya. Kalau memang memahami lebih dalam tentang pemrogramannya, perlu mentor yang memang expert di bidang pemrograman. Tapi kalau memang mau mengembangkan usaha di bidang pemrograman, pilihlah orang yang sudah expert di bidang pengusaha itu. Makanya di awal tadi saya bilang, pilih orang yang benar-benar expert di bidang apa. Mentor seorang pengusaha itu boleh memiliki banyak mentor, nggak hanya satu mentor. Mau dikembangkan apa? Misalnya kalau dia saya pengusaha udah punya banyak SDM. Saya perlu orang yang expert di bidang pengembangan SDM. Dia mungkin saja bukan pengusaha, tapi dia memahami bagaimana karakter suatu sumber daya manusia. Bisa aja dia seorang yang memang expertnya di bidang SDM. Bisa aja dia akademisi, karena dia akademisi kan memang khusus mempelajari secara mendalam bagaimana tentang sumber daya manusianya. Makanya kan kerjasama seorang pengusaha kan bisa dengan
universitas atau dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kalau dia pengusaha itu bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar, harapannya dia mendapat mentorship terkait bagaimana pengembangan usahanya. Kalau dengan akademisi, bagaimana dia memahami bahwa pelajaran-pelajaran di akademik itu bisa dia gunakan untuk pengembangan usahanya, tapi khusus untuk ke dalam. Gitu. Ya, jadi mentor itu boleh banyak. Ya, tergantung maunya yang mana yang mau dikembangin duluan nih. Apakah memang ekspertisnya dulu di bidang, kalau dalam yang adik bilang itu di bidang ininya ke dalam atau pengembangan usahanya. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, waktu itu kita lanjutkan dengan absensi ya teman-teman ya. Supaya saya juga, tadi kan saya udah perkenalan nama, sekarang supaya saya juga mengenal dengan nama teman-teman. Nanti yang saya sebutkan namanya, angkat tangan ya. Kita mulai absennya. Ini Kadek Suciati. Oke. Irzaki Maulana Rizal. Oke. Gede Dion Satya Wira Dharma. IKD Agus Ariana. Igusti Agung Ananda Bagus Krishna. Nikomang Vina Rahayu. IKD Agus Surya Negara. Irwan Latifi Al Jauhari. Okay. Kadek Bayu Mediana. Niputu Artalia Wulandari. Okay. AA Istri Putri Ari Wijniana. Pande Putu Elmayanti. Siti Fauseh. Iwarian Aditya Satria Diwangkara. Oke. Imade Ari Agusti. Ida Bagus Surya Suamba Palguna. Iwayan Suarsana. Niwayan Wulantari Mulyanti. Nimade Tia Oktari. Nikomang Aryani. Rizky Indah Puspitasari. Nikomang Dita Dwi Cahyani. Niputu Yulistia Cahyani. Kadek Pandey Ayu Sri Puspita. Billy Giovanni. Oke. Perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah saya absen semua. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih ya. Selamat siang semua. Ya. Oke, thank you ya semua.